Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini membahas tentang UAS dari mata kuliah Sistem Digital. Untuk data diri kami, nama Arwan 220401010092. Untuk prodi dari Teknik Informatika dan kelas dari IT 301. Dosen tutor Dr. Ucuk Darussalam STMT. Baik, untuk water level sensor ini pada UTS sebelumnya kami juga mengangkat materi yang sama, di mana fungsi dan tujuannya pada dasarnya sama untuk memudahkan pengecekan level air dan tujuannya itu meminimalkan risiko over refill atau kepenuhan yang berdampak pada tagihan pemakaian air. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan cara kerjanya dari sensor ini. Ini yang konvensional ya. Ini yang konvensional. Ini memakai masing-masing sensor di level yang berbeda. Di saat air menyentuh sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke indikator dan akan melakukan pemberitahuan dengan LED, lampu LED yang ada. Ini materi yang sebelumnya sih sebenarnya. Kemudian kita akan banyak membahas tentang yang sudah terintegrasi dengan IoT. Nah, di sini IoT sendiri akan memakai sensor yang sudah lebih bagus. Dia sudah memiliki beberapa fitur yang dimana hanya memerlukan satu sensor. Di sini kita akan melihat ada satu sensor yang dipasang di wadah penampungan air. Nah, di wadah penampungan air ini dipasang satu sensor, yaitu ultrasonic sensor, yang akan mengirimkan gelombang suara ultrasonik ke dalam penampungan. Dan gelombang tersebut akan diterima oleh si level air. Apakah level airnya dalam atau level airnya tinggi. Jika tinggi, jarak waktu feedback dari pengiriman sinyal ke air itu dan kembalinya itu saya tandai dulu agar lebih gampang. Itu memiliki jeda waktu yang singkat kalau level airnya itu tinggi, karena jarak pengiriman pemantulannya itu kembali itu tidak terlalu jauh. Jika level airnya misalkan ada di bawah sini, tentu saja jarak untuk gelombangnya itu turun sampai naik lagi itu akan lama. Jadi disitulah dasar dari prinsip kerja prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini. Dan tentunya kita tahu kalau masih di pelajaran SD itu, kalau masih ingat, ada yang diajarkan gelombang-gelombang suara itu ada yang tipenya ultrasonik di mana di bawah 20 kHz. Itu yang tidak bisa diterima oleh pendengaran manusia, dan itu bisa diterima oleh pendengar tapi dari hewan seperti kelelawar, dan kalau manusia sendiri di atas 20 Hz sampai 20.000 Hz itu bisa diterima oleh pendengaran manusia. Jadi ini walaupun memancarkan gelombang suara tapi tidak akan didengarkan oleh manusia yang di sekitarnya. Kemudian tentu saja untuk integrasi dari sensor ini sudah memakai microcontroller, baik itu nanti memakai Raspberry atau Arduino Uno, itu tergantung dari pengaplikasiannya. Dan ada banyak opsi yang bisa kita ambil, dan sajian data dari hasil sensor tadi, level airnya bisa diterapkan dan dilihat secara lifetime di desktop, di monitor ya, seberapa banyak sih volume air yang ada di penampungan tersebut. Baik, untuk konsep dasar dari IoT dan sensor ini, kita akan membahas tentang penerapannya.
Tentu saja penerapannya di sini kita membutuhkan komponen-komponen untuk melakukan perancangan dari sensor water level sensor yang sudah memakai IoT, memakai microcontroller. Nah, di sini ada komponen utamanya, ada 3. Ada microcontroller Arduino Uno, di sini memakai Arduino Uno. Nah, ultrasonic sensor. Nah, ultrasonic sensor tuh ada di sini. Yang akan kami perlihatkan juga di demonstrasinya karena ini memakai webcam jadi tertutup. Kemudian di sini ada LCD display. Ini LCD display ini. Nah, ini yang microcontrollernya. Dan komponen pelengkap seperti LED dan lain-lain ini sebagai komponen pelengkap untuk melakukan fungsi yang secara sederhana. Jadi kita memakai komponen pelengkap ini untuk membantu dari penerapan water level sensor. Kemudian kita akan melakukan demonstrasi dan menjelaskan sedikit tentang cara kerja rangkaian. Ada 2 metode nanti, metode manual yang prosesnya akan disimulasikan dan metode otomatis. Baik, kita akan langsung ke websitenya, di mana website yang saya ambil di Wokwi seperti yang didemokan Dr. Ucuk sebelumnya. Kita akan menjelaskan sedikit tentang rangkaiannya. Di sini ada LCD display yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Nah, LCD display di sini akan menampilkan seberapa banyak level air dan apa yang akan dilakukan opsi-opsinya. Misalkan metodenya manual, nanti akan muncul di sini. Oh, ini pompanya sedang aktif. Level airnya berapa dan sekarang ada di mode apa. Nah, nanti ada penjelasannya juga. Kemudian di sini ada juga sensor yang ultrasonic tadi. Ini sensornya. Ini sensornya. Ini sensornya. Kemudian ini microcontrollernya. Ini untuk tambahan-tambahan lain seperti microcontroller, pass button ini, kemudian ini slide, dan ini LED dan relay, resistor, dan ini potentiometer. Nah, potentiometer akan mengatur besar tingginya voltase yang akan masuk ke dalam LCD, dan tentu saja dibatasi dengan kapasitor yang ada, baik itu nanti akan mengarah ke LCD atau ke lampu LED ini, lampu LED lamp ini. Kita akan kembali ke LED lamp. Nah, LED lamp di sini berfungsi untuk melakukan tentu saja cuman menyala dan mati. Pada saat menyala berarti pompa yang ada itu sedang running. Kalau misalkan dia mati berarti pompa yang ada itu sedang tidak running. Kalau dia menyala, pompanya berarti running. Nah, pompa air maksudnya ya. Kemudian untuk push button ini akan menjalankan motor secara manual jika nanti modenya manual. Nah, slide switch ini akan mengatur apakah modenya manual atau modenya otomatis. Berdasarkan kalau otomatis berarti level airnya itu sudah rendah atau sudah hampir habis, maka pompa otomatis akan menyala dan akan mengirimkan sinyal. Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke dalam microcontroller. Microcontroller akan mengarahkan sinyal ke pompa. Nah, di sini nanti ada relay yang kita sambungkan ke pompa. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan dari rangkaian yang sudah ada. Nah, di sini kita akan running dulu. Nah, kita akan running. Oke. Sekarang modenya ada mode manual. Kita akan memaparkan sedikit tentang mode manual ini. Nah, mode manual ini
supply power yang dari microcontroller, supply power yang ada di microcontroller ini akan mengirimkan power ke dalam relay. Kemudian relay ini akan dikoneksikan ke switch top kontak dari pompa air. Nah, di sini pompa airnya nanti akan dikonek. Kemudian selain dari microcontroller mengirimkan power, dia juga mengirimkan sinyal ke dalam monitor ini, LCD monitor ini, dengan koneksi yang tentu saja memakai port-port yang ada di sini. Dan fungsi dari sensor water level ini ultrasonic yang kita akan pasang di atas ya, di atas penampung air, wadah air, akan menembakkan ultrasonic ke bawah, ke dasarnya penampang air, yang akan menerima feedback. Jika itu airnya penuh, itu feedbacknya berarti cepat, oh ini airnya masih banyak. Kalau misalkan tidak lama feedbacknya, berarti ini airnya bisa sedikit. Itu akan ditunjukkan di sini nanti levelnya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita lakukan, ini modenya manual ya, pumpnya off, modenya manual. Nah, kita akan mengubah misalkan 200. Oh, ini 47% lagi nih level airnya. Jadi pompanya tetap off karena ini modenya manual. Cuman kalau misalkan kita klik push buttonnya ini, pompa akan langsung menyala tanpa memperdulikan mode otomatis yang diberikan oleh si water level sensor ini. Jadi walaupun dia di bawahnya 50, kita mau isi itu bisa. Jadi kita pakai mode manual. Ini jika kita klik seharusnya pumpnya on walaupun mode manual. Nah, ini pumpnya sudah on ya, pumpnya on, dan walaupun mode manual level sensornya 47. Dan misalkan ini kan sedang dilakukan pengisian air, itu saat airnya akan full dari penampang tersebut. Ini contoh ya, ini pengaturan dari water levelnya, dia menerimanya berapa. Jadi fullnya dia di 400 cm, berarti 4 meter ketinggian maksimum dari penampang ini pemasangannya. Pada saat penuh, nah pumpnya tetap on, dan kita akan melakukan water levelnya, sorry. Nah, saat dia 400 berarti habis karena ketinggiannya tinggi ya, distance-nya tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan dia full, seharusnya itu di angka 2 cm lah, paling jauh, maksudnya tidak sampai 0 juga. Nah, ini pumpnya off, water levelnya 100. Kalau itu yang secara manual. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang mode otomatis, ini kita geser dulu yang slide switch ini ke kanan. Nah, pumpnya sudah di mode auto. Jadi kita tidak perlu menekan push button ini untuk melakukan pengisian air untuk menjalankan pompa. Nah, di sini kita akan mengurangi level airnya. Tentu saja menguranginya itu jaraknya semakin banyak dari antara sensor dan level air. Contoh, ini kita di 97. Ini pumpnya masih off nih. Pumpnya masih off. Kemudian kita coba lagi ke 163. Pumpnya masih off. Berarti ini sudah hampir setengah. Nah, ini kalau kita coba di 300. Pumpnya otomatis on dan lampu LED-nya menyala. Nah, ini tanpa kita klik push buttonnya, otomatis dia menjalankan pompanya untuk pengisian air.
Dan seharusnya misalkan ini pengisiannya sudah berjalan ya, sudah berjalan, kemudian penuh, makin lama makin banyak ini isinya. Seharusnya kalau di 2 cm ini hampir tumpah-tumpah sudah di wadah airnya, harusnya dia off. Ternyata hasil simulasi kita berhasil antara mode otomatis, baik mode otomatis dan mode manualnya berhasil sesuai dengan settingan yang kita harapkan. Baik untuk source code dan penjelasan ini, referensinya saya ambil dari penjelasan dari YouTube, ada di channelnya, nanti saya share juga. Nah, untuk source code-nya ini juga di-share secara open source dari beliau. Saya sangat berterima kasih atas ilmu yang diberikan, dan saya bisa pakai untuk penerapan dari UAS pada mata kuliah sistem digital. Baik untuk penjelasan dari cara kerja rangkaian dan simulasi mode manual dan mode otomatis dari level sensor air yang memakai ultrasonic, tentu saja memakai microcontroller dari Arduino, saya rasa cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pemaparan ini. Adapun jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.